Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Wenas dengan domisili Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77 bagi kita semua rakyat Indonesia. Hari ini merupakan momen penting untuk kita berkilas balik, merenungkan pencapaian-pencapaian luar biasa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur di masa lalu dan kita semua di masa sekarang, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi di kurun waktu 77 tahun ini. Segenap komponen masyarakat beserta dengan jajaran pemerintahannya telah berkontribusi dengan caranya masing-masing agar hari ini kita bisa berdiri tegak memperingati Hari Kemerdekaan bangsa ini. Perjuangan kemerdekaan yang penuh pengorbanan darah dan nyawa, esensinya adalah untuk memastikan bahwa masa depan bangsa akan bisa terwujud dengan cerah dan adil. Dan masa depan suatu bangsa ada di tangan anak-anak masa kini yang akan menjadi generasi penerusnya. Tetapi apakah benar bahwa setiap elemen bangsa ini telah merdeka dengan sesungguhnya? Apakah benar anak-anak generasi penerus ini telah kita merdekakan dan jaga hak-hak dan keselamatannya? Dalam konteks ini, adalah sangat miris bahwa di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat saat ini, diduga ada ribuan anak atau pelajar yang kemerdekaannya untuk bisa tumbuh berkembang secara fisik dan moral dengan sehat, aman, dan berakhlak dijajah dan diinjak-injak oleh sekelompok pengusaha, sekelompok oknum aparat penegak hukum, dan sekelompok oknum aparat pemerintahan Kota Bekasi dengan biadabnya. Praktek penjajahan anak-anak yang diduga sudah berjalan bertahun-tahun ini terjadi di depan mata mereka, namun dibiarkan saja berjalan. Bahkan saat saya sebagai orang tua, salah satu korban dan juga sebagai warga masyarakat, melaporkan praktek biadab itu kepada aparat penegak hukum Polres Metro Bekasi Kota dan pemerintah Kota Bekasi, mulai dari 16 Februari 2022, sudah 6 bulan lalu, penanganan yang dilakukan mereka sampai dengan perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 ini adalah sangat janggal, berlarut-larut, bahkan sebagian terindikasi berupaya menutup-nutupi praktek biadab terhadap anak-anak atau pelajar ini. Kasusnya menyangkut kegiatan praktek kerja lapangan dari pelajar SMK swasta A Bekasi, program perhotelan di Hotel Bekasi H yang berbintang 4. Dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 dan rencananya berlangsung selama 6 bulan. Namun pada tanggal 13 Februari 2022 diakhiri secara sepihak oleh Hotel H setelah saya mempertanyakan banyak penyimpangan-penyimpangan pengelolaan PKL itu kepada SMKA dan Hotel H itu. Dalam kurun waktu itu diduga telah terjadi praktek perbudakan, eksploitasi, dan perusakan moral para pelajar dengan berkedok pendidikan. Pihak sekolah SMKA juga pada intinya diduga melakukan pembiaran praktek biadab ini karena lebih mementingkan menjaga hubungan baik antara sekolah dan mitra-mitra industrinya agar penempatan siswa-siswanya untuk kegiatan PKL tidak terganggu. Dugaan penyimpangan berat pengelolaan PKL yang juga berdampak secara langsung pada hak-hak para tamu hotel sebagai konsumen ini
ditengarai sudah berjalan bertahun-tahun di hotel-hotel di Kota Bekasi, termasuk hotel-hotel yang berbintang 4, bekerja sama dengan berbagai SMK negeri maupun swasta. Konsumen hotel berpotensi dirugikan karena diduga dengan sengaja diberikan kamar hotel yang jauh dari standar higienis hotel, apalagi bagi hotel bintang 4. Seperti penggunaan spray bekas tamu sebelumnya, cangkir-cangkir yang dibersihkan dalam tanda kutip dengan jorok, dan lain-lain. Kondisi ini lolos begitu saja dari kewajiban pengawasan, pembinaan, dan penindakan oleh dinas-dinas terkait dari pemerintah Kota Bekasi. Bahkan dalam nota dinas resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, pada intinya dinyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran apapun juga di Hotel H tersebut. Hal yang senada dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi KCD Wilayah 3 yang menyatakan bahwa sekolah sudah melaksanakan prosedur PKL dengan benar dan tidak ditemukan adanya permasalahan pada prosedur PKL di Hotel H Bekasi. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang sebetulnya tidak terkait langsung dengan kegiatan PKL ini karena di luar cakupan tupoksinya, malah ikut berkomentar yang narasinya dengan sangat licin mengemas dugaan penyimpangan pelaksanaan PKL itu menjadi seolah-olah tidak ada masalah. Ditambah lagi Satpol PP Kota Bekasi memberikan keterangan melalui surat bahwa tidak dapat menindak Hotel H karena Hotel H menurut mereka tidak melakukan pelanggaran peraturan daerah Kota Bekasi. Padahal peraturan-peraturan daerah terkait perlindungan anak, kota layak anak, penyelenggaraan kepariwisataan, adaptasi tatanan hidup baru dalam penanganan wabah COVID, dan lain-lain, itu jelas ada di Kota Bekasi dan masih berlaku. Semua pernyataan atau laporan itu disampaikan, bahkan dipublikasikan di media massa, meskipun saya sudah memaparkan kronologi dan bukti-bukti dugaan penyimpangan, baik di pihak sekolah maupun hotel, dengan sangat gamblang dan terang benderang. Terkait kinerja yang janggal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, pada tanggal 27 Juni 2022, saat saya menemui PLT Kepala Dinasnya untuk mengklarifikasi penanganan laporan saya terhadap Hotel H, Bapak PLT ini malah mengusir saya dengan kasar dari ruang kerjanya tanpa alasan yang jelas dan menolak meneruskan pembicaraan. Ya makanya. Enggak, Bapak mau yang mana ini? Bapak mau yang mana? Saya kasih contoh konkret. Bapak mau yang mana dulu? Saya kasih contoh Bapak mau konkret. yang mana dulu ngomong? Saya kasih contoh Bapak konkret. Keluar kamu. Keluar. Jadi perkara keluar kamu. Keluar. Jadi perkara keluar kamu. Keluar. Jadi perkara kamu ya. Luar biasa. Luar biasa ya Bapak ya. Nurani Bapak, Nurani Bapak. Kamu keluar. Nurani Bapak sebagai orang tua. Nurani Bapak sebagai orang tua di mana, Pak? Luar biasa ya. Ayo, saya buka pintu. Silakan. Ayo, kamu yang silakan. Silakan, Pak. Ayo, silakan, keluar. Ini menjadi catatan saya. Catat dan laporkan. Dan akan saya laporkan ke Bapak Wali Kota, Laporkan. ke DPRD, Laporkan. ke Gubernur, ke Laporkan. Ombudsman. Laporkan, silakan. Saksinya ada dan Silakan. rekaman saya ada. Kejadian ini sudah saya laporkan ke PLT Wali Kota Bekasi, Inspektorat Daerah, dan BKP SDM pada tanggal 5 Juli 2022. Namun penanganannya sudah hampir 1,5 bulan ini, belum jelas akan berujung kemana. Tembusan surat laporan saya ke Inspektorat Daerah malah sudah 1 bulan lebih belum ditindaklanjuti sama sekali, dengan alasan belum mendapat disposisi dari PLT Wali Kota Bekasi. Lalu sampai kapan para pelajar, anak-anak generasi penerus ini akan dibiarkan dijajah dan dirusak fisik dan moralnya oleh sekelompok pengusaha
sekelompok oknum aparat penegak hukum, dan sekelompok oknum aparat pemerintahan Kota Bekasi dengan biadabnya. Apakah mau menunggu 77 tahun lagi? Apakah mau menunggu Belanda atau Jepang datang lagi menjajah kita semua? Mohon kepada PLT Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan instansi terkait lainnya menyikapi masalah ini sesuai tupoksi masing-masing dengan baik dan benar, serta berpihak kepada para korban anak. Catatan menarik adalah Kota Bekasi telah menerima anugerah Kota Layak Anak tingkat Nindya setidaknya pada tahun 2019, 2021, dan baru saja pada tanggal 22 Juli 2022 diterima langsung oleh Bapak PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Sungguh ironis sekali bila Kota Bekasi ini diduga malah menyimpan dan melakukan pembiaran terhadap praktek biadab perbudakan, eksploitasi, dan perusakan moral anak-anak berkedok pendidikan yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa ini, khususnya di area Kota Bekasi. Mari para orang tua dan masyarakat umum kita lawan. Mari kita teruskan perjuangan para leluhur untuk memerdekakan bangsa ini dengan seutuhnya, khususnya anak-anak generasi penerus bangsa dari cengkeraman para penjajah lokal bermoral bejat. Demikian kiranya bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.